Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devia Puspasari dari kelas Psikologi 1C dengan nomor NIM 2007016121. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan periode anak awal. Pengertian tugas perkembangan. Menurut Robert J. Hevigers, tugas perkembangan merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya. Tetapi jika gagal, akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sedangkan menurut Harlock, tugas perkembangan itu sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Tugas perkembangan anak awal menurut ahli. Menurut Robert J. Hevigers, ada 6 macam tugas perkembangan anak awal. Yang pertama, toilet training. Hakikat tugas yang harus dipelajari anak yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial. Toilet training yang berhasil dapat membentuk anak yang berhati-hati, dapat menguasai dirinya, mendapatkan pandangan jauh ke depan, dan dapat berdiri sendiri. Tentang toilet training, Hevigers berpendapat, Toilet training is the first moral training that child received, the stamp of the first moral training that child later character. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin, serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin lainnya. Melalui observasi, maka anak akan melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin satu dengan lain. Yang ketiga, belajar mencapai stabilitas fisiologis. Manusia pada waktu lahir sangatlah labil. Jika dibandingkan fisik dengan orang dewasa, anak akan cepat sekali merasakan perubahan dari panas ke dingin. Oleh karena itu, anak harus belajar menjaga keseimbangan terhadap perubahan. Yang keempat, pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Yang kelima, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, menghubungkan diri sendiri secara emosional. Yang keenam, belajar membedakan mana yang baik dan buruk, serta mengembangkan kata hati. Menurut Harlock, tugas perkembangan anak awal dibagi menjadi 8. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang kedua, membina sikap yang sehat atau positif terhadap diri sendiri sebagai seorang individu yang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman supaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan sikap objektif, baik positif dan negatif terhadap kelompok dan masyarakat. Dan yang terakhir, belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi, sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Faktor-faktor munculnya tugas perkembangan anak ada 7. Yang pertama, aliran nativisme, pembawaan atau hereditas. Yang kedua, aliran empirisme atau lingkungan. Yang ketiga, aliran konvergensi atau persesuaian. Yang keempat, aliran konstruktivisme. Yang kelima, aliran behaviorisme. Yang keenam, aliran humanistik. Yang ketujuh, aliran kognitif. Ciri anak-anak awal. Menurut orang tua, masa anak-anak awal merupakan masa yang mengandung masalah atau usia sulit, masa bermain.
Menurut pendidik, masa anak-anak awal merupakan masa atau usia prasekolah atau preschool age. Menurut psikolog, masa anak-anak awal merupakan masa negatif, masa usia belajar berkelompok, masa menjelajah, masa bertanya, masa meniru, dan masa kreatif. Dengan demikian, ciri-ciri masa anak-anak awal tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun kekurangan dari salah satu ciri tersebut merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh orang tua ataupun masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.